Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Wih, alhamdulillah baik-baik ya semuanya. Oh, bapak juga baik ya. Iya. Terus gimana nih? Kalian udah mulai bosen nih gitu di rumah aja gitu kan? Kalian ini nggak sekolah gitu kan? Maksudnya nggak pergi ke sekolah kayak gitu. Ada kangen-kangen nggak gitu sama temen-temen gitu kan? Oh pasti ya, ya bener pasti kan ya, karena kalian udah ya jadi jarang ketemu temen, jadi kalian juga pengen gitu lah ya ngobrol-ngobrol, tapi ditahan dulu ya sampai mungkin keadaan yang kondusif gitu ya. Nah, dan ketika kalian di rumah aja gitu, ini juga bisa menjadi momen yang dimana kalian bisa lebih dekat gitu dengan keluarga, dengan ayah dan ibu kalian di rumah. Nah, oh ya, sebelum kita mulai kita mungkin presensi dulu dan kayak ngecek gitu kehadiran kalian. Ya, gimana nih? Aduh, muka-mukanya ya kan. Kayak ini kayak habis wow. Ya, semangat dong. Wah, gila. Ayo dong. Nih, coba lambaikan tangan. Wih. Ini siap? Ada yang nggak hadir nggak? Ini ketua kelas. Oh, ada. Siapa namanya? Maul. Oh, Maul. Oke, Maul ya. Dia ngabarin gak sih kenapa gitu kalian apa kenapa dia nggak hadir gitu. Oh, dia udah ngabarin juga. Katanya oh akses internetnya gitu kurang dia baik. Tapi nggak apa-apa, kalau bisa itu dia suruh nyusul aja nggak apa-apa. Hmm, dia sampein aja. Oke, makasih. Nah, kayak hampir semuanya ya, cuman ada satu orang doang gitu ya yang belum bisa membersamai yang hadir. Tapi nanti kemungkinan sih dia nyusul ya kan. Yang tolong kabarin ke dia gitu, nggak apa-apa gitu nyusul ya. Ya buat kalian gimana nih, apa udah oke akses internet terus ya semuanya gitu lancar ya. Oke, kalau bisa lancar kita lanjut ya. Oke, kita tebak-tebakan dulu ya, menurut kalian pembahasan bapak kali ini bahas tentang apa? Oh bukan. Jadi pembahasan kita kali ini itu berkaitan dengan suatu hal yang ini bapak lumayan suka juga nih ya, bahas tentang kayak gini gitu. Ini kita pertama kali ini kita akan bicarakan tentang masa lalu. Woi, masa lalu ya. Ada lagunya tuh banyak tentang masa lalu. Jadi jangan nyanyi. Oke, ini kita berkaitan dengan masa lalu. Nah, ketika ngomongin masa lalu nih, apa sih yang ada di pikiran kalian gitu? Coba bisa disebutkan nggak? Ya sebutin aja. Oh, mantan. Iya, benar. Sejarah, ya. Loh, satu-satu dong. Nggak kedengeran. Ya, keramaian. Nah, satu-satu. Ya, siapa dulu. Nah, ya. Oh, apa tadi? Eh, panjang amat ya. Oh, trauma, iya. Pakai bingung gitu. Ini apa ya? Trauma. Nah, terus kenangan, oke. Memori, siap. Ya, suatu hal yang berkaitan itu emang benar apa yang kalian sebutkan gitu. Kayak dengan masa lalu mungkin berkaitan juga dengan mantan, ya kan. Kenangan udah pasti. Memori gitu ya. Nah, ini tuh trauma juga gitu. Mungkin ada kejadian masa lalu yang itu sangat-sangat menyakitkan buat kalian. Nah, ini bapak rasa kenapa sih bapak memilih materi ini, karena ini menurut saya bapak ini sangat penting banget buat kalian dan buat diri bapak juga sebenarnya, ya buat kita semua lah gitu ya, kaitan dengan masa lalu gitu yang terkadang kita masih saja, dan ini tuh bisa aja gitu. Kenapa sih? Karena gimana ya, ini tuh sangat penting gitu ketika kalian belum bisa
menghadapi masa lalu kalian masih kepikiran, masih ya ini sangat-sangat mengganggu mungkin dalam kehidupan. Uh, dan tidak dapat dipungkiri juga apa sih masa lalu ini gitu ya, itu pengalaman-pengalaman yang kita punya tuh lebih dominan gitu, kita ingat dengan hal-hal yang tidak mengenakan, yang menyakitkan gitu, seperti kayak ketakutan gitu, terus suatu hal yang menyakitkan, terus pokoknya segala hal yang gak enak lah, yang gak bagus gitu, itu lebih diingat gitu dibandingkan dengan momen-momen atau kenangan-kenangan bahagia ya. Dan ini memang ada penelitiannya, jadi ya wajar memang ketika kalian mungkin merasa kenapa ya gua akhir-akhir ini kok apa sih ingetnya ya jelek-jelek aja gitu, atau ya kenangan itu ya, karena emang wajar gitu kita sebagai manusia mengingat hal-hal yang buruk gitu, atau hal-hal yang tidak menyenangkan, karena ini memang ada penelitiannya ya. Seperti halnya kita tahu lah, misalnya kayak kan sering tuh, misalnya ini kertas kosong ya, terus ada titik hitam, apa yang kalian lihat ya kan, ya pasti kalian lihat titik hitamnya itu. Nah kayak gitu, manusia tuh lebih fokus pada kesalahan atau suatu hal yang tidak mengenakan gitu dalam diri manusia, dalam melihat pengalamannya. Nah kan di sini Bapak rasa penting banget gitu ya buat kalian untuk bisa maju ke depan gitu. Nah, terkadang tuh kita kayak masih tertahan dengan masa lalu. Nah ini tema kita kali ini ya, kita kali ini adalah wisata masa lalu dan bagaimana merangkul masa lalu itu. Nah ini penting juga gitu, kenapa sih gitu, karena tentu saja kayak tadi yang Bapak udah sebutin gitu ya, ketika kita masih punya masalah dengan masa lalu kita, masih kayak kepikiran gitu, dan ini tuh bisa mengganggu kehidupan sehari-hari kita ya. Contohnya aja misalnya kalian ya kan terus pacar gitu kan, terus inget mantan ya kan, inget mantan yang dulu udah nyakitin kalian gitu ya, inget kejadian terus kayak dia nyelingkuhin kan, ngeliat dia ke gap gitu ya, apa jalan sama cewek lain gitu. Nah ini kayak terus membuat kita akhirnya kayak gak kepikiran, terus nangis ya kan di kamar ya, terus akhirnya gak nafsu makan aja kayak gitu. Jadi ini tuh mengganggu banget gitu kehidupan, dan ini tuh bisa hal yang kan misalnya kecemasan gitu, terus ya segala hal yang mungkin ini dapat mengganggu kehidupan kalian. Dan ini tuh sangat penting untuk dibahas, akhirnya kalian bisa berjalan untuk maju ya. Karena kalau orang-orang yang belum bisa akhirnya dia memaafkan masa lalunya, berdamai dengan masa lalunya, dan itu dia masih stuck di situ aja, jadi dia nggak berani tuh untuk melangkah, apalagi yang berurusan dengan masa lalunya dia. Misalnya kalau kayak orang tadi pernah disakitin sama pacar gitu, akhirnya dia takut untuk akhirnya berbuat atau berhubungan lagi dengan orang lain, khususnya lawan jenisnya gitu. Nah ini jadi perhatian Bapak, kenapa akhirnya Bapak memilih materi ini. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan intinya ya, kalian siapin dulu alat tulis kalian, buku kosong, jangan buku yang ada isinya, ntar mau tulis di mana. Jadi kita akan menulis gitu ya, buku dan alat tulis kalian, bisa pulpen gitu ya. Gak ada pulpen, gak ada pulpen. Pensil ada pensil, gak ada juga. Spidol pakai HP ya. Pengennya sih kalau bisa sih jangan, tapi kalau misalnya itu ya udahlah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa dah. Pensil warna gitu nggak apa-apa, udah pakai aja ya, yang penting ini buat kalian nulis. Dan ini juga nggak cuma nanti di sini aja, kalian juga bisa praktekin ini ya, mungkin nanti ada lagi gitu ya, mungkin ada kejadian dan ini bisa dipakai gitu. Oke, udah semua. Oke, dah sekalian sembari kalian ini ya Bapak akan ngobrol-ngobrol dikit lah ya, berkaitan dengan masa lalu itu emang gak mudah gitu ya, emang gak mudah, dan gak bisa instan saat langsung move on gitu, gak mudah gitu ya. Kalian udah tahu sendiri lah, kalian udah kayak berpengalaman lah soal itu ya. Oke, udah semua nih kalian
itunya, pegang buku tulis segala macam. Udah ya. Oke. Jadi gimana sih Pak caranya gitu ya buat kita akhirnya berdamai, merangkul masa lalu kita gitu ya. Oke, ini ada caranya nih. Yang pertama itu uh, berani ambil momennya. Kalian hadapi lagi gitu masa lalu kalian. Caranya, nah ini fungsinya buku dan alat tulis kalian. Jadi pertama kalian refleksikan gitu, atau kalian tuliskan hal yang sampai sekarang masih nggak kalian. Nah itu kejadian masa lalu kalian yang kenangan-kenangan mungkin itu masih membayang-bayangi kalian, yang masih kepikiran gitu, yang masih mengganggu kalian, yang masih keinget-inget gitu ya, dan itu tuh gak enak gitu ya. Tulis kejadiannya gimana gitu ya, pas kejadian misalnya kalian ya tadi ya, ngegap pacar kalian, kayak mantan pacar kalian gitu ya, ngeliat sama cewek lain gitu, kayak tulis semua. Dan tulis juga perasaannya. Jadi gitu misalnya tadi ngegap untuk pacar kalian gitu, terus disitu tulis perasaannya ya, gue kesel banget gitu, tulis ya kan. Jadi tulis kejadiannya dan tulis perasaannya. Kenapa? Nah ini kedua gitu, caranya itu mengekspresikan perasaan kalian. Nah jadi dengan kalian nulis ya, itu jadi salah satu bagian bagaimana kalian mengekspresikan perasaan kalian. Oke, jadi kalian tulis ya dari kejadiannya, terus perasaannya ya kalian tulis ya. Terus ya, oh iya, Bapak juga nggak nekenin ya buat mungkin ada dari kalian gitu yang nggak bisa atau nggak kuat atau belum siap gitu ya, nggak apa-apa kalian denger aja ya, nggak denger aja, ngeliat aja gitu, apa sih maksudnya, perhatiin aja, karena emang ini sesuatu hal yang nggak mudah gitu buat orang yang mungkin ini tuh kejadiannya itu sangat gimana ya, mempengaruhi banget, sangat mengganggu sekali. Dan ini tuh kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh gak enak, dan sampai saat ini kalian belum bisa menghadapinya. Nggak apa-apa, dan ya tapi memang harus gitu, kalau bisa harus, dan ya mulailah coba-coba gitu ya, mungkin nanti next time gitu ya kalian di luar. Ya ini emang kalian ya udah sampai sekarang gitu SMA ya kan, itu udah pasti ada ya pengalaman masa lalu yang gak enak gitu ya, sesuatu yang menyakitkan ya. Nah, jadi udah kalian tulis ya. Oke, udah semua tulis. Oke, udah semua ya. Oke, setelah kalian tadi tulis ya kan, apa-apa gitu ya kejadiannya gitu dan perasaannya. Nah kalian lihat kejadian lagi itu ya kan, terus tadi perasaannya kalian lihat juga kejadiannya, tuliskan gitu hal yang positif dari kejadian kalian, apapun sekaya apa atau hikmahnya gitu ya, hal apapun gitu kalian tulis, hal-hal yang positif itu kalian tulis di bawahnya. Udah tulis itu, tulis di bawahnya gitu ya, hal-hal yang mungkin itu yang bisa diambil positifnya dari kejadian kalian, dari kejadian masa lalu itu. Oke, kalian tulis silakan, apapun ya kan, sekecil apapun pasti, karena semua kejadian dan semua hal yang terjadi di dunia ini pasti ada hal yang baiknya, ada positifnya, ada yang negatifnya. Nggak ada yang serta-merta positifnya aja atau negatifnya aja. Oke, udah ya. Oke. Nah, dengan kalian lihat hal yang positifnya, dan itu dapat membuat kalian mungkin merubah perspektif kalian ketika membicarakan tentang masalah itu. Nah, di sini kalian juga kayak akhirnya belajar bahwa ya udah gitu. Jadi, nah ada loh hal yang baiknya gitu dari kejadian yang itu mungkin buruk buat kalian. Dan di sini kalian juga bisa akhirnya tidak lagi melihat melulu gitu ya, karena ya berkali kita sebagai manusia cenderung melihat hal-hal yang buruknya aja. Dan dengan kalian mencari positif, dan di sini kalian bisa melihat
oh ternyata ada hal baiknya juga ya kan, kalian bisa sadar bahwa oh ada hal positifnya juga kayak gitu. Jadi kalian gak mau ingat lagi, nggak terlalu terbebani gitu dengan kejadian itu. Nah selanjutnya, nah ketika kalian ini ada nggak sih pikiran-pikiran yang itu yang negatif dari kalian ketika kalian, nah kalau bisa ada, coba tantang deh, coba pikirin deh. Kalau misalkan kalian takut tuh untuk akhirnya, misalnya kayak tadi contohnya diputusin pacar, terus kalian akhirnya nggak mau tuh berjalan hubungan lagi dengan lawan jenis, kalian coba tantang, kenapa sih kalian berpikir seperti itu, apa buktinya misalnya kalian berhubungan dengan lawan jenis lagi, si cowoknya itu yang kalian kenal bakal kayak gitu lagi, kalau bisa mau kayak gitu lagi. Nah pokoknya tantang pemikiran kalian, karena terkadang gitu ya, nah pemikiran-pemikiran kita ini itu kurang logis atau kurang realistis gitu, karena belum tentu ya kan, belum ada buktinya, karena kita cuma menerka-nerka gitu kayak gitu, dan kita membenarkan atas dasar kejadian masa lalu kita. Jadi kita mau generalisir kejadian masa lalu kita bahwa nanti semua hal yang terjadi ke depan tuh bakal kayak masa lalu kita. Nah itu tuh sebenarnya enggak. Nah terus selanjutnya, sadari bahwa kebahagiaan dari kita tuh kita yang punya tanggung jawab itu. Jadi sebenarnya bukan karena orang lain gitu membuat diri kita bahagia, tapi dari kita yang membuat diri kita bahagia. Nah itu kayak tadi, cara pandang kita, bagaimana cara berpikir kita itu tentu sangat sangat mempengaruhi bagaimana kebahagiaan pada diri kita. Ya kayak kita menganggap suatu hal, misalnya kita diledekin sama teman kita, nah mungkin kalau misalnya ya emang itu nggak bagus ya, cuma maksudnya gini, kita memandang bahwa itu sebagai bercandaan, dengan kita sebagai suatu hal yang mengejek kita, tentu itu berbeda ya. Ketika kita mengejek kita sakit hati, tapi kita bercanda kita bahagia, kita senang-senang aja. Nah ya kayak gitu. Jadi itulah yang bisa jadi contoh bahwa itu, bahwa kita tuh bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kita. Nah udah semua kalian tulis, semua itu kalian tulis ya. Nah udah semua kalian tulis, sekarang kalian lihat lagi, kalian perhatikan siapa orang-orang yang terlibat gitu ya, mungkin itu mantan pacar kalian gitu, atau diri kalian sendiri juga gitu. Nah sekarang akui perasaan memang kalian kesal, akui ya. Dan coba maafkan gitu ya orang-orang yang mungkin saya kayak tadi mantan pacar misalnya kayak gitu. Maafkan mereka, karena itu salah satu cara. Jadi ada tadi udah beberapa pertama kan, menuliskan berani ambil momennya dengan menuliskan ya, jadi menghadapi masa lalunya lagi. Kedua, ekspresikan perasaannya ketika cari hal positifnya dari kejadian kalian. Terus empat ini berdamai dengan cara memaafkan kejadian. Jadi kalian maafkan semua orang yang terlibat ya. Nah maafkan di sini tuh bukan melupakan, karena memaafkan sama sekali bukan melupakan ya. Kalau melupakannya itu cuma menunda aja, udah kalau pas ada kejadian yang serupa kalian inget lagi gitu. Jadi kalau maafkan kayak kita tuh udah ya udah biasa aja gitu. Ketika kalian membahas masalah itu udah gak ada perasaan lagi, udah gak pikiran. Kalau bisa kalian pikiran ya berarti kalian masih itu ya. Semuanya ya ketika kita udah memaafkan ya udah biasa aja gitu, dan itu tuh nggak terlalu berarti ya kan, ya udah lewat gitu, setiap hal-hal yang udah lewat seperti biasa, dan udah lagi nggak timbul perasaan-perasaan yang kayak sakit hati segala macam. Nah jadi coba maafkan, dan ini memang tidak mudah gitu. Balik lagi, kalian coba terus menerus, mungkin setelah nanti pertemuan ini akan kalian selesai, coba lagi. Terus kalian juga gimana ya, ketika kita ngobrol masa lalu misalnya, terus kayak ada orang kok dia gampang banget gitu ya bisa move on atau bisa ya udah kayak biasa aja gitu, padahal kemarin tuh kayak kalau gue jadi dia sih gue sakit hati misalnya kayak gitu. Ya memang kayak ya nggak apa-apa gitu ya, dari masing-masing diri kita gitu, masing-masing pribadi orang itu punya waktunya, punya timelinenya masing-masing
buat kalian. Nah, ini berusaha sama soal ini emang tidak mudah gitu. Mungkin kita sekarang pun gitu ya kerjaan kita tuh hanya merangkul masa lalu ya misalnya kita belajar dari masa lalu ya, karena emang kita terus dibangun dengan pengalaman-pengalaman, dan ya itu bagian dari diri kita berkembang ya, karena ada ya masa lalu kayak gitu ya, kejadian kemarin buat kita belajar. Nah, ini memang gak mudah gitu, dan ini butuh proses ya, nggak apa-apa gitu kalian belum bisa ya, kalian coba terus coba gitu ya nggak apa-apa gitu, karena punya waktunya masing-masing. Kalian nggak perlu merasa gue gini amat ya, apa ya, kalian biasa aja coba terus. Dan ketika kalian berumah saya emang butuh waktu, butuh tenaga ya, ini emang luar biasa gitu ya. Dan baik lagi ini menguras tenaga dan emosi ya, pokoknya segala macem lah ya kita berurusan dengan masa lalu, dan itu nggak mudah ya kan. Nah, hal ini itu bisa kalian lakukan tadi itu ada 4 cara. Yang pertama dengan cara menghadapinya lagi dengan menulis ya kan, mengekspresikan perasaan gitu, dan kalian tulis gitu kejadian-kejadiannya, kalian tulis perasaan-perasaan kalian timbul di situ. Terus kalian kalian juga lihat hal-hal positif yang ada di masa lalu kalian, terus yang 4 memaafkan orang-orang dan diri kita termasuk ya kan, yang berkaitan dengan kejadian masa lalu kalian kayak gitu. Nah, ini cara ini menurut Bapak ya, menurut Bapak sih emang ini udah terbukti ampuh gitu ya, ampuh. Dan emang tapi tetap ini tuh bukan hal yang mudah, ini sangat sulit buat dijalani. Jadi santai aja, santai gitu ya. Kalian lakuinnya dan ya lakuin aja lah gitu ya kalau kalian memang. Dan ini memang kita harus bisa gitu merangkulnya, karena kita nggak bisa gitu ya diem gitu dan masih tertinggal gitu ya di kehidupan masa lalu ini. Dan ini sekarang sangat-sangat berpengaruh ya untuk kalian mengambil keputusan gitu ya. Kalau kalian punya trauma atau punya pengalaman hal yang buruk, tentu kalian akan berbasis pada itu. Nah, kalau misalnya itu ya, kayak keputusan misalnya kayak tadi misalnya putus pacar, terus kayak ada cowok yang nyakitin, keputusan bahwa kayak pengen kalian suka tapi kalian ketakutan kalian punya pengalaman masa lalu yang ya itu tadi kalian diselingkuhin segala macam, dan akhirnya buat kalian tuh punya tembok gitu ya untuk akhirnya berhubungan sama orang lain. Nah, ini ya kan untuk mempengaruhi, dan kalian nggak bisa lihat hal-hal yang bener real, tapi hal-hal yang atas dasar kejadian di masa lalu kalian yang itu masih terkenang-kenang gitu. Nah, ini butuh banget ya kan kalian tuh untuk bisa merangkul masalah kalian. Nah, mungkin ini aja sih yang gue bisa sampaikan. Gimana nih ketika kalian tadi refleksi, apa sih yang kalian rasain itu? Coba ada silakan gitu satu orang ya kan yang mau nyampein gitu. Oke, Rini ya, silakan Rini. Ya bener, apa rasanya gak enak ya, kayak sedih gitu. Lu pengen nulis juga kayak kepikiran pusing nulis apa gitu kayak aduh gitu ya, kayak ada kayak gitu ya. Ya bener, dan emang gak enak gitu ya, bener. Emang bapaknya juga paham rasanya kan, bapak juga kan ngelakuin hal ini juga. Dan tapi di sini ya kalian udah satu step lah gitu ya untuk akhirnya kalian bisa merangkul masa kalian. Dan ini emang wisata yang wisata masa lalu gitu, emang ini wisata yang luar biasa gitu, capek gitu ya, dibandingkan naik gunung gitu ya, dan naik gunung gitu, traveling gitu ya sama teman kalian. Maaf nih, ini jadi keinget ya apa kalian karena di rumah aja jadi pengen ya, terus gara-gara bapak ngomong ini jadi kalian ini ya. Maaf ya. Ini ya balik lagi ya, nggak mudah gitu, jadi apa ya kalian di rumah praktekin lagi, jalani slow aja gitu ya. Terus ya pokoknya kalau misalnya tanda kalian udah move on gitu, udah ini kalian udah berdamai dengan pengalaman atau masa lalu
yang gak mengenakan, ketika kalian bicara hal itu kalian udah biasa aja, udah nggak ada pikiran-pikiran negatif, udah nggak ada perasaan-perasaan atau emosi yang itu, dan kalian udah kayak oh ya udah gitu, dan kalian bisa ngelihat masa lalu itu dengan perspektif yang berbeda gitu dibandingkan. Jadi terkadang juga gue mau nyampein, saya lupa bisa kayak sekarang, jadi ketika kita melihat kejadian masa lalu dan kita udah bisa lihat perspektif yang berbeda, nah disitulah kalian bisa berdamai dengan pengalaman masa lalu kalian. Dan semoga gitu ya, pertemuan kali ini membuat kalian tuh bisa terus melangkah maju ke depan, terus bisa melangkah gitu ya, dan melakukan hal yang tidak lagi didasarkan atas kejadian masa lalu yang tidak mengenakan, ketakutan kalian benar-benar bisa melihat bahwa apa yang benar-benar, apa yang harus dipilih atas dasar suatu hal yang masuk akal, yang bukan lagi dasar dulu tuh kayak gini ya, gue gak mau lah kayak gitu lagi ya, kayak gitu ya. Tapi emang itu perlu di kalian, tapi jangan terlalu ya, kalian bisa lihat faktanya, jangan lagi lihat dari kejadian masa lalu yang mungkin saja udah gak relevan lagi dengan kehidupan kalian sekarang. Dan Bapak harap kalian bisa ya move on ya, bisa hadapin masa lalu kalian ya kan. Mungkin dengan pertemuan singkat ini kita sudahi ya kan. Apabila ada kata-kata atau perilaku Bapak yang kurang mengenakan buat kalian, Bapak minta maaf. Dan buat kalian ya yang masih belum bisa move on ya, semoga cepat bisa move on ya kan. Yang masih sakit, masih luka hatinya bisa cepat sembuh ya. Salam pejuang ya kan ya, sahabat berjuang, terima kasih dari Bapak karena sudah menyempatkan waktunya gitu ya untuk hadir di bimbingan di pertemuan kali ini bersama dengan Bapak ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul. Gila. Mau foto ya?